Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Zaksun Media Team. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita mau mendengarkan klarifikasi Bang Simon Sianipar mengenai ijazah Pak Jokowi. Oke, bagaimana klarifikasinya dari Rismon ini? Mari kita dengarkan dan langsung kita tonton teman-teman ya. Yang mau berkomentar silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, lanjut untuk videonya kita play. Let's go. Kalau benar Pak Joko Widodo tunjukkan gitu loh, daripada berada di belakang pengacaranya perisai. Kan sesederhana itu, menunjukkan ijazah aslinya aja susah. Netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham, di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga, tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah, janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silakan dapat menghubungi kami secara langsung. Nah, sekarang ini kan kami melihat sudah lebih menyerang personal Pak Jokowi, bukan lagi beliau dikritisi karena beliau selaku presiden, sehingga dari pihak oposisi atau ada pihak-pihak lain yang ingin mencoba men-challenge Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi karena ini sifatnya sudah lebih pribadi, sudah lebih personal, dan mencoba mendiskreditkan Pak Jokowi, citra Pak Jokowi, seakan-akan Pak Jokowi, seluruh perjuangan Pak Jokowi selama beliau menjabat itu tidak sah karena ijazah tidak palsu, ijazahnya palsu. Nah, itu yang kami sangat sayangkan. Tadi kalian dengar apa itu? Nah, oke teman-teman, itulah tadi pengacara dari Pak Jokowi teman-teman ya, ataupun kuasa hukum dari Pak Jokowi mengenai ijazah Pak Jokowi. Oke, ini juga ada keterangan dari Bang Rismon yang mengecek langsung di UGM teman-teman. Coba bagaimana kita dengarkan klarifikasi dari Rismon Sianipar. Pengacaranya dari Pak Joko Widodo ya, anaknya Bang Uto Hasibuan, yaitu Yakub Hasibuan ya. Tetap saja mereka pendiriannya itu seperti apa ya, apa itu, ujaran kebencian lah, hoax. Saya inginnya mereka mengutip dari ahli mereka, ya kan? Ahli mereka baru mereka kutip. Nggak apa-apa kalau dikutip dari ahli mereka, baru dikatakan saya hoax, oke gitu. Tapi kalau orang yang nggak paham ini terus mengatakan saya hoax, itu di mana ya standing positionnya kan mereka kan? Harusnya kan pengacara yang tertib harusnya mengutip ahli. Nah, entah ahli dari mana mereka bawa, dari Singapura, Amerika, ya kan? Biar kita rekonstruksi lembar pengesahan Joko Widodo itu bisa menggunakan teknologi 1985 kan, gitu ya kan. Teks atau word prosesornya apa, printernya apa. Kalau mereka sudah pakai laser writer ya dengan teknologi PostScript misalnya type 1 yang sering dibilang orang-orang itu ya pembelanya, ayo gitu loh ya, kita rekonstruksi di mana mereka layanan seperti itu di Jogja tahun 1985 ya, laser writer aja 1984 dengan teknologi PostScript itu type 1 ya, masih baby lah itu ya, kayak versi betanya lah. Tiba-tiba sudah muncul di Jogja 1985, dan itu pun harus ditata satu-satu itu untuk secantik Times New Roman itu ya, karena dia tidak word processor
gitu loh. Dia men-typesetting itu kan satu-satu, huruf demi huruf, dipercantik pinggir-pinggirnya, baru ditata menjadi lembar pengesahan seperti itu. Ya ayo gitu loh. Nah, tetapi kalau saya dikatakan dari pengacara yang bidangnya bukan ini, kayak menjepelekan ya. Ya, harusnya kan kutip gitu loh, tertib gitu loh. Kutip ahlinya, misalnya ahli tinta kertas, misalnya mereka ke UGM ya. Oh, ini enggak, ini dari pengamatan saya itu 1985 taksiran saya misalnya. Gitu. Terus teknologi fontnya begini, tintanya begitu. Karena ada data itu, mereka punya akses ke UGM kan. Ya, karena mereka pihak penguasa ya, sama seperti kasus Jessica Wongso ya. Saya cuma dikasih metadatanya. Nah, dari situ kita bongkar, bukan berarti kita dikasih minimal bukti pun kita nggak bisa bongkar kan ya. Polisi nggak ngasih video CCTV itu, kalau ngasih beres hari itu juga ya, 2016 kan begitu ya. Janganlah langsung menuduh saya itu ahli yang tidak bertanggung jawab atau ahli liar, katanya kan kasar itu ya. Kalau menurut saya tadi pengacaranya itu kok begitu ya. Saya sudah kenal personal berapa kali ketemu gitu kan, tetapi saya tidak bisa setia pada pengacara ya. Saya setia pada kebenaran, keilmuan yang saya pegang gitu. Kalau memang mengatakan saya ke ujaran kebencian terus hoax, ya ayo tanding gitu loh di pengadilan kan, bukan di medsos ya. Kan banyak yang menuduh saya, katanya saya jagoan medsos. Waduh ya, kita buktikan besok kan ya. Kasus Jessica Wongso sudah saya desak-desak terus itu PK ya, peninjauan kembali ya. Dan itu argumen saya itu yang dikutip semua gitu loh. Kok saya dibilang ahli liar sih? Kok jadi begini kita? Nggak apa-apa, kita dalam hal ini berseberangan dengan kantor pengacara Bang Otto ya kan. Itu oke-oke saja menurut saya, sepanjang ahli dilawan dengan ahli gitu loh. Jangan pengacara lawan ahli, memang bidangnya apa sih? Ya, kalau saya ditanding dengan pasal-pasal hukum, ya pastilah saya keok. Pasti saya kalah, ya kan, karena bukan bidang saya. Tapi ini bidang saya 30 tahun, ya. 30 tahun paten saya 3 di Jepang bidang ini ya, bidang image video processing, bidang kriptoanalisis dipakai, dan itu di departemen intelligence dan rahasia ya, dan saya menerima royaltinya gitu loh. Jadi janganlah mentang-mentang di sisi penguasa, kekuasaan ya kan, langsung cepat sekali. Bagi saya itu sudah masuk intimidasi loh. Besok saya juga konsultasi dengan pengacara Bang itu, ya tulang saya itu, Damai Hari Lubis, ya tadi udah telepon sama saya. Tulang saya itu lubis karena istri saya, mama saya, pung saya itu berusiaan. Jadi bonaniarinya atau nenek moyang yang melahirkan Margasiane itu adalah Boru Lubis, mamanya ya. Jadi Lubis adalah spesial untuk Siahan itu. Makanya langsung saya panggil tulang. Ya besok saya konsultasi ya. Kalau bisa ya dituntut aja ya, biar jangan sembarangan. Jangan karena di pihak pengacara di pihak sana gitu langsung sembarangan ngomong saya bohong ya. Apa yang dibilang itu terminologinya, ujaran kebencian atau berita mengarah ke berita bohong. Mana bohongnya coba? Ya nggak bisa ya berpendapat di Indonesia ini ahli gitu loh. Ya justru di sini saya menegaskan bahwa saya independen, dalam arti ya memang pada saat kasus Tina Cirebon, kasus Jessica ya saya bersama dengan kantor Otto Hasibuan, tetapi kasus ini ya saya harus independen gitu loh. Ya, tidak ada yang mengikat saya gitu. Di kasus lain juga mungkin saya bisa berseberangan dengan tulang saya, Damai Hari Lubis kan gitu, sepanjang saya basisnya ilmiah gitu
Dari tim kuasa hukum. Nah, itu tadi teman-teman ya, keterangan dari Bang Rismon, yang dimana kemarin siang itu sudah mendatangi kantor UGM ataupun Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Oke, ini kita dengarkan dulu dari keterangan Pak Jokowi. Lanjut. Kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya, kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, hanya sekali kan oleh Rektor, Dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan kalau itu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan. Ini masih dalam kajian para pengacara. Ya. Soal laporan Bapak. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Siap. Ngomongin apa? Dok, panggilin. Enggak, Bapak. Mas Eko dalam rangka apa ini Mas ketemu Pak Jokowi? Silaturahmi aja dengan Pak Jokowi sudah lama kan dalam rangka lebaran juga itu ringan di Jakarta silaturahmi aja ke depan dengan Pembicaraan apa aja Mas antara jenazah sama Pak Jokowi? nggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke general saja, membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi dengan Pak Jokowi juga. Tapi nggak ada yang terlalu spesifik. Di antaranya isu apa yang Banyak ya, kayaknya banyak yang lagi ramai juga di media-media. Salah satunya juga. Mungkin yang lagi ramai tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besar ya. ada langkah baru Mas? Ada Langkah baru? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi, selaku tergugat, lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silahkan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum, karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani
menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan dan kita juga mengimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifat Pak Jokowi. Cuma makin di sini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan Nah, oke, itulah tadi teman-teman ya, keterangan dari kuasa hukum dari Bapak Jokowi, teman-teman. Jadi kita ambil hikmahnya. Tadi juga ada keterangan ataupun klarifikasi dari Rismon Sianipar yang dimana mendatangi kantor UGM, teman-teman. Dan tadi juga diterangkan oleh kuasa hukumnya. Dan untuk video ini kita ambil hikmahnya, teman-teman ya. Jadi yang mau berkomentar jangan lupa tulis di kolom komentar saya, dan saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Ambil hikmahnya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.